Oke, di bagian selanjutnya kita akan bahas masih berkenaan dengan format teks untuk bagian keduanya. Jadi di format teks bagian pertama kita sudah membuat dokumen seperti ini. Nah, kemudian kita akan mencoba mengeksplor bagian-bagian yang ada di sini. Karena ini memang sering digunakan. Contoh lainnya adalah kita akan mengatur paragraf antara nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini menjadi agak ada jarak. Nah, ini dengan fungsi format paragraf. Caranya kita blok, kemudian kita di sini ada menu. Nah, di paragraf kita bisa pilih paragrafnya sesuai dengan yang kita inginkan. Biasanya kalau untuk standar sih antara 1,12 atau 1,5 seperti ini. Jika kita pilih ini, maka akan ada jarak antara paragraf. Atau kalau kita pilih 1 seperti ini. Nah, jadi ini fungsi adalah untuk bagaimana kita membuat paragraf. Dan biasanya kalau untuk penulisan ilmiah, biasanya paragrafnya adalah double, jadi 2 spasi di sini. Itu untuk skripsi atau tesis atau yang lain sebagainya. Oke, langkah selanjutnya format teks berikutnya adalah kita melakukan suatu proses yang namanya copy paste. Jadi contoh misalnya saya punya kalimat seperti ini, kemudian akan kita ulang atau misalnya di copy. Jadi caranya kita blok. Nah, di menu ini ada pilih copy, atau bisa klik kanan aja di sini pilih copy juga. Nah, kemudian kita taruh di bawah misalnya di sini, dan kita pilih di sini paste, bisa. Nah, seperti ini. Jadi hasilnya akan menduplikat daripada format yang di atas. Jadi itu fasilitas yang sering digunakan untuk teks ini adalah formatnya karena copy paste tulisan. Selanjutnya adalah format untuk ini agak jarang sih digunakan, tapi ketika kita bikin seperti meter persegi gitu ya. Nah, ini kan terkadang ada angka 2-nya itu di atas, jadi seperti ini. Misalnya 1 meter persegi gitu ya. Nah, ini ingin misalnya angka 2-nya itu jadi kecil ya, tapi berada di atas. Ini kita bisa menggunakan format font ya. Jadi di sini ini bisa kita pilih yang ini. Ini untuk ke atas. Kalau yang ininya dikembalikan di bawah. Atau bisa juga menggunakan fungsi klik kanan di dalam blok ini, klik kanan format font. Nah, ini ada superscript sama subscript. Kalau superscript berarti yang tadi yang di atas. Kalau subscript berarti yang sebaliknya. Nah, kemudian bisa juga kita mencoret tulisan, misalnya ini lainnya gitu, coret. Jadi fungsi-fungsi ini biasanya sering digunakan. Atau yang lainnya misalnya saya tambahkan di sini contoh saja file materi. Nah, ininya misal mau dikasih warna tulisannya, ini bisa kasih warna, ini tulisannya seperti ini, jadi warnanya nanti berubah. Atau bagaimana misalnya kalau di sininya pengen tulisannya warna merah, tapi nanti ada seperti block shading yang memberikan warna. Nah, ini kita bisa pilih yang ini.
hanya perpaduannya harus serasi, misalnya background warnanya seperti ini, tulisannya merah jadi kelihatan ya kan. Ininya seperti ini kan, jadi kurang begitu kelihatan, jadi disesuaikan aja. Jadi caranya seperti itu kalau mau memberi tulisan seperti ini blok, kemudian nanti kita pilih di sini warnanya apa. Oke, untuk selanjutnya kita akan mengatur posisi kertas. Jadi pertama sebelum kita mengetik gitu ya, sebenarnya tadi di awal harusnya kita atur marginnya dulu, margin atau jenis kertasnya. Jadi kita pindah dulu ke menu page layout. Nah, di sini fungsi-fungsi untuk mengatur lembar kerja. Di sini kita bisa memilih misalnya ukuran kertasnya A4. Nah, ini kan letter, kita bisa pilih A4. Nah, sebaiknya kita memang di awal kita setting dulu ini. Jadi biar nanti ketika ngetik, ketika kita format nggak berantakan kembali tulisannya. Kemudian orientation. Nah, ini orientation fungsinya untuk mengatur apakah posisi portrait, tegak lurus atau landscape tidur. Landscape seperti ini ya. Di kertasnya nanti kelihatan. Nah, ini memanjang. Nah, untuk surat-surat sih biasanya orientasinya adalah portrait. Kemudian satu lagi ada margin. Nah, kalau untuk margin ini kita bisa pilih ukuran normal. Kalau ukuran normal kita pilih ini aja 2,54 sama semua. Tapi kalau ada kasus tertentu kita bisa pilih adalah custom margin. Nah, di sini kita bisa tentukan top marginnya berapa senti. Nah, di sini saya sudah menggunakan satuan ukurannya udah sentimeter. Kalau sebelum saya setting ini satuannya adalah inci. Pertanyaannya adalah bagaimana untuk men-setting supaya ini jadi sentimeter. Nanti kita akan bahas di session berikutnya. Jadi ini kita margin seperti ini ya. Jadi kita bisa atur misalnya topnya di 1, kemudian ininya 1, ininya jadi 1,5, ininya 1,5, ini bisa aja. Jadi nanti marginnya akan naik ke atas gitu. Jadi di sini ya untuk mengatur posisi margin. Ini paper juga tadi untuk mengatur jenis kertasnya. Nah, menyambung ke pertanyaan tadi, bagaimana untuk merubah sentimeter ini? Caranya adalah kita sedikit menggunakan feature di Word, itu adalah Word Option. Jadi semua pengaturan tentang Microsoft Word semuanya ada di Word Option ini. Jadi kita caranya tinggal pilih file. Di sini ada option. Nah, ini kita pilih option. Nah, nanti di sini ada beberapa tab. Biasanya untuk mengatur sentimeter kita pilihnya adalah advance. Pilih advance, kemudian nanti di sini kita pilih adalah sentimeter. Nah, di sini. Jadi di bagian show measurement in unit kita pilihnya sentimeter, jangan inci. Kalau awalnya sih inci di sini ya. Jadi kalau kita pilih inci, nanti hasilnya seperti ini marginnya. Nah, ini adalah satuan inci. Jadi lebih mudah lagi kita menentukan marginnya itu adalah menggunakan sentimeter. Nah, di sini. Nah, jadi sangat banyak sekali fungsi-fungsi untuk di Microsoft Word. Kita mengaktifkan fitur mana aja yang akan kita gunakan. Seperti ini. Jadi itu fasilitas yang sering digunakan di page layout itu adalah size, mengatur jenis kertasnya, orientation mengatur posisinya, dan margin mengatur
rata kiri, rata kanan, rata bawah, ukuran marginnya. Untuk fasilitas lainnya, biasanya di menu page layout ini ada kolom, tapi nanti pembahasan di session berikutnya. Oke, demikian materi format teks bagian kedua.